Alur cerita Donghua yang jarang diketahui nih. Kali ini Mimin bakal bahas Donghua bertema basket berjudul Left Hand Layup. Donghua ini menceritakan tentang Su Xingze, seorang remaja SMA yang bertemu dengan sekelompok rekannya. Mereka saling menemani dan bekerja sama satu sama lain karena kecintaan mereka pada bola basket. Mimpi yang berdenyut, persahabatan yang terbelenggu, kegembiraan akan kerja keras, kisah masa muda bermunculan di lapangan. Nah, ayo kita bahas sampai tuntas. Ciao! Film dimulai dengan memperlihatkan pada Liga Basket SMA Nasional. Di babak perempat final, SMA Jingxi dari Beijing berhadapan dengan SMA Xinjiang dari Shanghai. Kedua tim bertanding dengan sengit dan SMA Xinjiang yang tertinggal 1 poin berusaha keras untuk menyamakan kedudukan. Peng Kai dan Cheng Feng saling berhadapan memperebutkan dan mempertahankan bola. Di samping, Xinjiang melakukan backdoor tepat ketika Chen Feng melakukan defense. Peng Kai yang terus tertekan terpaksa bergerak ke sudut lapangan. Saat ia melompat untuk melempar bola, Chen Feng mengulurkan tangan berusaha memblokingnya. Pertandingan terus berlanjut dengan bola berada di tim SMA Jingxi. Xiao Han menerima bola dan memberikannya kepada Chen Feng yang berlari mendekati ring. Chen Feng melakukan jump shoot, mengirim bola masuk ke ring dengan mulus. SMA Shenqiang segera merebut bola dan melancarkan serangan balik. Ou Yuchen bergegas maju berusaha untuk mencuri bola. Namun sayang bola telah lebih dulu dioper kepada pemain lain yang berada di dekat ring. Saat pemain Shenqiang melakukan layup, Chen Feng melesat dan berhasil menggagalkannya. SMA Jingxi kembali menguasai bola dengan Chen Feng yang berlari menuju wilayah lawan. Ia melewati beberapa pemain Shenqiang dengan teknik dan kecepatan yang luar biasa. Chen Feng melompat dan mencetak poin tepat ketika pertandingan berakhir. Dengan demikian, SMA Jingxi pun berhasil menang dari SMA Shenqiang dengan skor 68-61. Seluruh rekan timnya langsung berhamburan ke arah Chen Feng dan menggotongnya sambil merayakan kemenangan SMA Jingxi yang berhasil maju ke babak semifinal. 1 tahun kemudian, terungkap bahwa SMA Jingxi rupanya gagal masuk ke final. Meski Chen Feng yang merupakan pemain andalan tim telah berusaha keras sepanjang pertandingan, SMA Jingxi harus menerima kekalahan dari SMA Beihai dengan skor 72-84. Di musim selanjutnya, Chen Feng yang berada di tahun kedua, sementara Xiao Han yang berada di tahun ketiga, bertekad untuk membalas kekalahan mereka dan membantai habis SMA Beihai. Di dalam kereta, seorang laki-laki bernama Su Xingze dalam perjalanan menuju Beijing. Setibanya di stasiun, ia menerima pesan dari kakak perempuannya, Xu Xingyu, yang tidak akan datang menjemputnya, dan memberinya alamat tempat yang harus dituju. Su Xingze segera berjalan keluar untuk mencari taksi. Namun tiba-tiba melalui pantulan layar ponselnya, ia melihat seorang pria berjalan membuntutinya. Ia berbalik dan berniat menghajar pria mencurigakan tersebut dengan ranselnya. Tetapi yang ditemui Su Xingze hanya robot stasiun yang menasihatinya untuk tidak menghalangi jalan. Saat Su Xingze berbalik, ia terkejut ketika mendapati pria tersebut telah berada di hadapannya. Pria itu menyebutkan namanya dan menjelaskan kedatangannya untuk menjemput Su Xingze atas perintah kakaknya. Su Xingze segera menghubungi Su Xingyu untuk memastikan informasi tersebut. Su Xingyu menjelaskan bahwa ia tidak mengirim siapapun untuk menjemput adiknya. Saat Su Xingze menjelaskan ciri-ciri pria menyeramkan tersebut, Su Xingyu meyakini bahwa orang itu adalah seorang penjahat dan menyuruh adiknya segera kabur. Pria itu berusaha menangkap Su Xingze, namun dengan cepat ia mengelak dan berlari sekencang-kencangnya. Su Xingze melewati pasangan kekasih yang baru saja bertemu di lobi stasiun dan mengambil jalan berbelok di depan. Pria tersebut menangkap tangan Su Xingze dan keduanya berlari melewati satpam dengan gerakan memutar seolah berdansa. Sesampainya di luar stasiun, Su Xingze memanfaatkan arus kemacetan dan berhasil meloloskan diri dari kejaran pria tersebut. Namun tak lama kemudian sebuah mobil yang berhenti di belakangnya menyorotnya dengan lampu. Su Xingze panik begitu melihat pria jahat sebelumnya berada di balik kemudi. Ia akhirnya tertangkap dan dibawa masuk ke dalam mobil. Su Xingze bertemu dengan kakaknya dan pria itu kembali menjelaskan bahwa dirinya benar-benar datang untuk menjemputnya atas perintah Su Xingyu.
Tanpa merasa bersalah, Su Xingyu mengacak-ngacak rambut adiknya dan merasa puas berhasil mengerjai Xu Xingze. Ia kemudian mengajak Xu Xingze pergi makan bebek panggang sebagai permintaan maafnya. Setelahnya, Xu Xingze menanyakan tentang urusan kepindahannya ke SMA Jingxi. Xu Xingyu mengatakan bahwa dirinya telah mengurus semuanya dan merasa penasaran dengan alasan adiknya datang ke Beijing untuk bersekolah. Xu Xingze memberitahu bahwa dirinya datang ke Beijing untuk mencari seseorang. Xu Xingyu langsung memperhatikan adiknya dengan tatapan penuh arti dan mengira Xu Xingze sedang mencari seorang gadis. Ketika mobil melewati lapangan, Xu Xingze melihat seorang laki-laki sedang bermain basket. Mengabaikan ocehan kakaknya yang sedang bercerita tentang kesibukannya sebagai seorang artis, Xu Xingze keluar dari mobil dan mendatangi laki-laki tersebut. Ia mengajaknya bermain bersama dan mencoba mendribel bola, lalu memasukkannya ke dalam ring. Xu Xingze memuji permainan menakjubkan laki-laki itu dan menduganya sebagai pemain basket SMA Jingxi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai murid baru yang akan pindah ke SMA tersebut dan mengajaknya untuk bertukar ID WeChat. Namun semua usaha Xu Xingze untuk menjalin pertemanan tidak mendapat respon baik, dan laki-laki itu berjalan pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Xu Xingze mengeluarkan bola dari dalam tas dan meletakkannya di rak. Ia membuka laptop dan foto tim basket SMA Jingxi yang menampilkan Chen Feng terlihat sebagai wallpapernya. Melalui jendela, Xu Xingze bisa melihat lapangan basket SMA Jingxi dan tidak sabar ingin memulai hari pertamanya di sana. Keesokan harinya, Xu Xingze datang ke pendaftaran SMA Jingxi untuk mengambil seragam sekolahnya. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa kakaknya ternyata salah mendaftarkannya di SMA Jingbei. Xu Xingze menghubungi Xu Xingyu dan memprotes akan hal tersebut. Namun Xu Xingyu tidak mempermasalahkannya dan menganggap kedua sekolah tersebut sama saja. Di hari berikutnya, Xu Xingze mengikuti masa orientasi dan berkenalan dengan murid laki-laki bernama Sima Shenquan. Melihat murid-murid dari SMA Jingxi telah bubar lebih dulu, Sima Shenquan menyusun rencana agar mereka bisa meninggalkan pelatihan. Ia berpura-pura pingsan dan Xu Xingze berpura-pura panik. Setelahnya mereka memanjat dinding untuk melihat tim basket SMA Jingxi yang sedang berlatih. Sima Shenquan terkejut saat mengenali salah satu pemain adalah murid SMA Jingbei. Melihat pemain tersebut diejek dan diremehkan habis-habisan karena permainannya yang payah, Xu Xingze dan Sima Shenquan tidak terima. Keduanya kemudian turun dan bergabung ke permainan. Xu Xingze terkesan saat mengetahui Sima Shenquan memiliki kemampuan dribble bola yang bagus meskipun bertubuh gemoy. Xu Xingze bertanya apakah mereka adalah pemain tim inti SMA Jingxi. Ia memberitahu bahwa dirinya juga mengenal pemain yang memimpin SMA Jingxi masuk ke semifinal pada pertandingan musim lalu. Xu Xingze melesat sambil menggiring bola dan teringat dengan kejadian di masa lalu ketika Chen Feng mengajarinya bermain basket. Ia melompat melewati pemain yang menghadangnya dan memasukkan bola ke ring dengan mulus. Semua orang yang ada di lapangan dan sekitarnya terkejut dengan teknik luar biasa dari Xu Xingze. Begitu mendarat, Xu Xingze mengatakan bahwa dirinya akan kecewa jika pemain inti SMA Jingxi bermain dengan kemampuan yang payah. Pertandingan ketiga pemain SMA Jingbei dengan tim basket SMA Jingxi masih berlangsung dengan sengit. Seorang murid perempuan dari SMA Jingbei yang bernama Gu Liao terlihat di pinggir lapangan dan merekam pertandingan tersebut. Xu Xingze memblokir bola dan mengopernya kepada Sima Shenquan. Bola diterima dengan mulus dan Sima Shenquan melesat sambil melakukan dribbling menuju area tim lawan. Xu Xingze menerima operan yang diberikan dari Sima Shenquan dan melompat mencetak poin. Pemain tim SMA Jingxi yang bernama Fan Xiao terlihat kesal dan mencoba merebut bola. Namun Xu Xingze menggagalkannya dan berhasil mencurinya. Ia segera melesat melewati beberapa pemain dan mengumpannya kepada Sima Shenquan. Bola diterima dengan mulus oleh Sima Shenquan dan dirinya langsung melompat mencetak poin. Pertandingan terus berlanjut dan tim SMA Jingbei mencetak poin demi poin tanpa henti. Tiba-tiba bola yang diperebutkan Xu Xingze dan Fan Xiao melesat kencang dan menghantam kepala Gu Liao. Melihat ponselnya tergeletak dan tak menyala, Gu Liao mendadak panik. Namun sebelum dirinya sempat mengamuk Xu Xingze, senior lebih dulu datang dan menyeret keduanya untuk kembali mengikuti orientasi. Senior mengamuk mengetahui keduanya berbohong dengan berpura-pura sakit dan malah pergi bermain basket dengan SMA lain.
Keesokan harinya, Sima Sengkuan dan Xu Xingze duduk di halaman sekolah, memperhatikan para murid lain yang sedang mempromosikan klub masing-masing. Sima Sengkuan mengeluh mengetahui SMA Jingbe lebih menghargai karya daripada talenta. Ia memperhatikan klub kaligrafi, komedi, hantu, dan AI yang memenuhi pameran di halaman. Sima Sengkuan terlihat kecewa menyadari tidak ada satupun klub di bidang olahraga. Tiba-tiba gerombolan murid perempuan heboh dan berlari ke arah seorang murid laki-laki tampan. Su Xingze menoleh dan mengenali laki-laki tersebut adalah seseorang yang ditemuinya tempo hari di lapangan basket ketika ia baru sampai di Beijing. Rupanya laki-laki itu bernama Yun Mo dan merupakan murid populer di SMA Jingbe yang terkenal dengan kejeniusannya. Su Xingze kemudian pergi menjauh dari Sima Sengkuan untuk mengangkat panggilan kakaknya. Mereka membahas tentang kesalahan Xu Xingyu yang mendaftarkannya di SMA Jingbe. Su Xingze menekankan bahwa dirinya akan pindah ke SMA Jinxi. Masih menganggap kedua sekolah tersebut sama saja, Su Xingyu menegaskan bahwa dirinya sudah membayar mahal untuk biaya sekolah Su Xingze. Namun Su Xingze tidak peduli dan bersikeras akan pindah. Setelah panggilan berakhir, Gu Liao menepuk pundak Su Xingze sambil menunjukkan ponselnya yang rusak. Su Xingze mencoba meminta maaf, tetapi Gu Liao menolak dan menuntutnya untuk mengganti rugi atas kerusakan tersebut. Su Xingze menjelaskan bahwa dirinya sedang berselisih dengan kakaknya sehingga tidak bisa meminta uang. Ia berjanji akan membayar ganti rugi dan meminta Gu Liao memberinya waktu 2 hari. Gu Liao menolak dan mengancam akan menemui kakak Su Xingze secara langsung. Su Xingze masih berusaha meyakinkan Gu Liao dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarikan diri. Ia berjanji akan membayarnya dalam waktu 3 hari, mengingat permainan basket Su Xingze pada pertandingan tempo hari sangat menakjubkan. Gu Liao mengatakan dirinya akan melupakan masalah tersebut jika Su Xingze bersedia bergabung dengan klub basket SMA Jingbe. Sima Sengkuan dan Wang Hao kemudian datang, menyerahkan formulir pendaftaran diri mereka ke klub basket. Gu Liao memberikan formulir kepada Su Xingze dan menyuruhnya segera mengisinya. Su Xingze menolak dan memutuskan akan membayar ganti rugi. Ia menjelaskan bahwa tim basket yang ingin dimasukinya bukan SMA Jingbe, melainkan SMA Jingxi. Gu Liao mengamuk dan memarahi Su Xingze yang berani menyebut nama SMA Jingxi di SMA Jingbe. Ia menyatakan kebenciannya kepada tim SMA Jingxi mengingat tim tersebut selalu mempermalukan SMA Jingbe. Setelah mendengar kisah antara kedua sekolah tersebut dan perjalanan klub basket SMA Jingbe yang berakhir menyedihkan, Su Xingze tetap menolak dan berbalik pergi. Gu Liao masih mencoba membujuk Su Xingze untuk bergabung dan membangkitkan kembali klub basket SMA Jingbe bersama. Keputusan Su Xingze tidak berubah dan mengatakan bahwa 2 hari lagi dirinya akan keluar dari SMA Jingbe. Ia menyerahkan kebangkitan klub basket SMA Jingbe kepada mereka dan berjalan keluar dari lapangan. Di perjalanan pulang, Su Xingze melihat Yun Mo sedang bermain basket seorang diri di lapangan. Ia mendatangi Yun Mo dan meminta maaf atas kesalahpahaman sebelumnya karena mengira Yun Mo adalah anggota tim basket SMA Jingxi. Su Xingze mengatakan bahwa dirinya akan segera pindah ke SMA Jingxi dan mereka akan menjadi saingan. Namun Yun Mo tidak berkomentar apapun dan menyudahi latihannya lalu berbalik pergi. Keesokan harinya di sekolah, Sima Sengkuan mengajari beberapa teknik basket kepada Wan Hao. Gu Liao yang mengamati latihan keduanya tampak kecewa mengetahui dirinya hanya berhasil mendapatkan 2 anggota baru untuk klub. Guanxin kemudian datang ke lapangan untuk menyapa mereka. Sima Sengkuan langsung terpesona dengan kecantikan ketua OSIS SMA Jingbe. Guanxin menyerahkan sebuah dokumen kepada Gu Liao dan mengucapkan selamat karena tim basketnya berhasil didaftarkan. Ia memberitahu tentang pertandingan persahabatan basket dengan SMA Jingxi yang akan segera diadakan dan menanyakan perkembangan latihan tim Jingbe. Gu Liao berbohong dan meyakinkan bahwa semua persiapan telah beres. Mencoba menarik perhatian Guanxin, Sima Sengkuan mengatakan bahwa dirinya akan bermain dengan baik di pertandingan tersebut. Guanxin tersenyum dan tidak sabar ingin menantikan permainan mereka. Keesokan harinya, Xu Xingze, Sima Sengkuan, dan Gu Liao pergi ke SMA Jingxi untuk melihat-lihat. Ketiganya terpukau dengan aktivitas klub olahraga SMA tersebut yang terlihat menyenangkan dan jauh berbeda dengan kondisi klub olahraga di SMA Jingbe.
Setelahnya mereka pergi ke papan informasi untuk menemukan letak lapangan basket. Su Xingze memisahkan diri dari keduanya saat melihat seorang pemain basket SMA Jingxi yang berjalan ke suatu tempat. Ia berakhir di gedung olahraga SMA Jingxi dan kehilangan jejak orang yang diikutinya. Su Xingze memeriksa tempat tersebut yang terlihat seperti labirin. Ia kemudian menabrak seorang pemain basket yang dikiranya sebagai Chen Feng. Sementara itu, Gu Liaoliao dan Sima Sengquan berhasil menemukan lapangan basket SMA Jingxi. Keduanya terpukau dengan lantai lapangan yang terlihat mengkilap dan fasilitas latihan yang sangat lengkap. Sima Sengquan mencoba menggunakan alat-alat olahraga dan merasa sangat senang jika dirinya bisa berada di tempat tersebut setiap hari. Gu Liaoliao menegurnya dan mengingatkan Sima Sengquan untuk tidak sembarangan menggunakan fasilitas tersebut. Keduanya kemudian memeriksa tempat tersebut lebih jauh dan menemukan ruang tim basket SMA Jingxi. Penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam ruangan tersebut, mereka pun menyelinap masuk. Gu Liaoliao melihat dinding yang dipenuhi dengan strategi tim dan berbagai informasi tentang basket. Ia terkejut saat menemukan coretan strategi di papan tulis yang mencengangkan. Gu Liaoliao mengetahui strategi tersebut dibuat khusus untuk pemain bintang, di mana semua pemain di lapangan akan membuka ruang untuk pemain nomor 9 untuk menciptakan peluang tunggal. Gu Liaoliao mengungkapkan hanya pemain dengan kemampuan individu yang hebat yang dapat mengeksekusi strategi tersebut. Ia bertanya-tanya siapa pemain bernomor punggung 9 dan merasa penasaran dengan kehebatannya. Sementara itu, Su Xingze bertemu dengan pemain bernomor punggung 9 yang bernama Xu Hao. Ia merasa aneh karena pemain yang seharusnya menggunakan jersey dengan nomor tersebut adalah Chen Feng. Namun Xu Hao memperingatkannya untuk tidak menyebut nama pemain itu lagi. Mengetahui bahwa Su Xingze bukan murid SMA Jingxi, ia menyuruhnya segera pergi. Su Xingze menolak dan mendesak Xu Hao menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak boleh menyebut nama Chen Feng. Ia memberitahu bahwa dirinya datang ke SMA Jingxi untuk melihat Chen Feng bermain basket. Xu Hao menyatakan bahwa Chen Feng tidak pantas bermain bersama tim basket SMA Jingxi. Para pemain yang lain memperhatikan Su Xingze dan mengenalinya sebagai murid SMA Jingbei yang tempo hari bertanding bersama mereka. Su Xingze mengabaikan mereka semua dan masih mencoba berbicara dengan Xu Hao untuk mengetahui hal yang terjadi pada Chen Feng. Xu Hao mengatakan Chen Feng adalah pecundang yang tidak bisa bertanggung jawab. Su Xingze kesal dan merebut bola yang ditembakkan Xu Hao ke ring dan menantangnya bertanding dengannya. Kabar tentang pertandingan keduanya segera tersebar ke para murid SMA Jingxi. Mereka berdatangan ke lapangan dan berkerumun di pinggir untuk menontonnya. Xu Hao memberikan bola kepada Su Xingze dan menyuruhnya memulai lebih dulu. Su Xingze melesat cepat melewati Xu Hao dan mencetak 1 poin dalam sekejap. Giliran Xu Hao mendapatkan bola. Dan ketika ia melompat dari tempatnya untuk melempar bola, Su Xingze terkejut dari jarak sejauh itu. Xu Hao berhasil memasukkan bola ke dalam ring dengan mulus. Pertandingan terus berlanjut, dan Su Xingze mencoba mendribel bola melewati Xu Hao. Namun, ia terkejut saat bola direbut dengan mudah dari tangannya, dan Xu Hao kembali mencetak poin. 糟了，快放！ Itu di ruang basket SMA Jingxi, Gu Liaoliao mengambil foto semua informasi yang bisa didapatnya. Sima Sengquan panik saat melihat pemain basket SMA Jingxi bernama Han yang berdiri di belakang Gu Liaoliao. Tidak pernah melihat keduanya, Han menduga bahwa mereka adalah anak baru. Gu Liaoliao membenarkan dan menjelaskan bahwa mereka adalah anggota dari kantor berita yang datang untuk melakukan observasi. Seorang pemain yang lain kemudian muncul, memberitahu tentang pemain dari SMA Jingbei yang datang untuk menantang Xu Hao bertanding 1 lawan 1 di lapangan. Saat Xu Hao melompat untuk menggagalkannya, Su Xingze melakukan gerakan tipuan memutar dan berhasil mencetak angka. Selanjutnya bola berpindah ke Xu Hao dan Su Xingze mencoba membaca pergerakannya. Su Xingze berhasil membuat Xu Hao sedikit kesal. Dan saat ia berhasil melewatinya, Xu Hao langsung menembakkan bola ke arah ring. Namun tiba-tiba bola lain melesat dan menggagalkan lemparan Xu Hao sebelum berhasil mencetak poin tambahan. Xu Hao terkejut saat mengetahui orang yang melempar bola adalah Han. Pertandingan berakhir dan Hao meminta Su Xingze, Gu Liaoliao dan Sima Sengquan segera pergi karena lapangan akan digunakan untuk berlatih. Su Xingze mendekati Han dan menanyakan tentang Chen Feng.
Han terkejut dan menjawab bahwa mereka tidak memiliki pemain dengan nama tersebut. Xu Xingze masih mencoba menjelaskan bahwa dirinya pernah melihat Chen Feng bermain bersama tim basket SMA Jingxi. Xu Hao tidak bisa menahan emosi mendengar nama Chen Feng terus disebut dan menarik kerah Xu Xingze. Ia akhirnya memberitahu bahwa Chen Feng sudah lama dikeluarkan dari tim. Xu Xingze tidak percaya dan kesal dengan cara Xu Hao menilai Chen Feng. Sebelum keduanya berkelahi, Shima Zhengquan dan Gu Liaoliao segera membawanya pergi dari lapangan. Setelahnya, mereka kembali ke SMA Jingbei. Di toilet, Xu Xingze teringat kata-kata Xu Hao dan merasa sangat marah. Shima Zhengquan mencoba merayu Xu Xingze dan mengajaknya bergabung dengan klub basket SMA Jingbei untuk membalas Xu Hao. Tanpa sepengetahuan keduanya, murid laki-laki bernama Duan Baiting yang berada di bilik toilet secara tak sengaja mendengar obrolan keduanya tentang Xu Hao. Ia kemudian keluar dan menyatakan bahwa dirinya akan bergabung dengan tim basket Jingbei. Gu Liaoliao sangat senang mereka berhasil mendapatkan pemain tambahan. Sementara itu, Xu Xingze dan Shima Zhengquan menanyakan kepada kapten tim alasan Duan Baiting terlihat terobsesi ingin mengalahkan Xu Hao. Feng Jialiang mengungkapkan bahwa keduanya sudah bersaing sejak SMP. Ketika itu, Duan Baiting adalah pemain cemerlang yang berhasil memenangkan berbagai pertandingan. Namun, semuanya berubah saat Xu Hao tiba-tiba muncul dan mengalahkan karirnya dalam basket. Orang membandingkan keduanya dan menyebut Xu Hao sebagai versi light dari Duan Baiting. Setelah Feng Jialiang mengakhiri ceritanya, Xu Xingze memutuskan untuk bergabung dengan tim basket Jingbei. Gu Liaoliao senang dan menyambut dengan penuh semangat kebangkitan tim basketnya. Malamnya, Xu Xingze mampir ke lapangan basket tempat biasa dirinya bertemu dengan Yunmo. Ia menunggu selama beberapa saat dan karena Yunmo tidak kunjung muncul, Xu Xingze meninggalkan pesan untuk memberitahu bahwa dirinya tidak jadi pindah ke SMA Jingxi. Xu Xingze kemudian pulang dan menghubungi kakaknya. Ia memberitahu bahwa dirinya akan tetap berada di SMA Jingbei. Tak lama kemudian Yunmo datang ke lapangan dan menemukan pesan yang ditinggalkan Xu Xingze. Hari pertandingan persahabatan antara tim basket SMA Jingxi dan Jingbei akhirnya tiba. Para pemain SMA Jingxi telah berkumpul di lapangan dan melakukan pemanasan. Beberapa saat kemudian Xu Xingze dan yang lain datang. Berkat ide konyol Xu Xingze dan Shima Zhengquan, kemunculan mereka pun menjadi bahan tertawaan para pemain SMA Jingxi. Duan Baiting yang baru datang menghentikan tawa mereka dengan menunjukkan kemampuannya dalam basket. Melihat aksinya yang menakjubkan, semua orang pun langsung terdiam. Duan Baiting menatap lurus ke arah Xu Hao yang berada di ujung lapangan. Saat para pemain bersiap di lapangan, Gu Liaoliao memasang kameranya dan melakukan siaran langsung pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, wasit meminta kedua tim berbaris. Gu Liaoliao terkejut saat melihat Xu Hao ternyata tidak diturunkan untuk ikut bermain. Fan Xiao mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan SMA Jingbei tanpa perlu menurunkan pemain inti. Kedua pemain yang berada paling depan bersiap untuk memperebutkan bola. Saat pukulan Duan Baiting mengenai bola lebih dulu dibanding Fan Xiao, Gu Liaoliao mengamuk begitu bola melesat menghantam wajahnya. Pertandingan kembali berlanjut. Dengan bola berada di tangan pemain SMA Jingxi. Para pemain tim Jingbei mencoba merebut bola, namun mereka kesulitan dan tim Jingxi mencetak poin pertama lebih dulu. Gu Liaoliao memperhatikan permainan tim Jingxi yang jauh lebih terkoordinasi dan mampu bekerja sama dengan baik. Kembali ke lapangan, Shima Zhengquan tetap tenang meski mereka tertinggal satu angka. Ia mendribel bola dan mengopernya kepada Xu Xingze. Namun sebelum bola diterima oleh Xu Xingze, tiba-tiba Duan Baiting melesat dan memotong operan tersebut. Duan Baiting membawa bola menuju area Jingxi dan berhadapan dengan Fan Xiao. Saat ia melompat, Fan Xiao mendadak terintimidasi dengan fisik Duan Baiting yang terlihat sangat kuat. Bola yang dilemparkan Duan Baiting masuk ke dalam ring dan Jiang Bei berhasil menyamakan kedudukan. Xu Xingze memuji aksi luar biasa Duan Baiting dan mengajaknya tos. Namun Duan Baiting menolak dan memilih kembali fokus mencetak skor. Pertandingan kembali berlanjut dengan Duan Baiting yang terus mendominasi bola. Melihat pemain Jingxi yang menjaganya ketat, Shima Zhengquan memberikan instruksi agar Duan Baiting mengoper kepadanya. Duan Baiting mengabaikan Shima Zhengquan dan memilih mengatasi semua rintangan tersebut seorang diri. Ia melompat dan berhasil mencetak angka lagi. Pertandingan terus berlanjut. Dan meski Duan Baiting kembali mencetak skor, Shima Zhengquan dan Xu Xingze kesal dengan permainan egois Duan Baiting yang menyebalkan.
Para pemain inti Jingxi yang berada di bangku cadangan mengomentari permainan Duan Baiting dan mengetahui bahwa pemain tersebut sedang berusaha menunjukkan dirinya kepada Xu Hao. Pelatih Jingxi mengamuk melihat skor 7-10. Ia kesal dan menyuruh mereka melakukan hal yang dipelajari selama latihan. Sima Sengquan mendribel bola dan dijaga ketat oleh pemain Jingxi. Duan Baiting memberikan instruksi untuk mengoper bola kepadanya. Namun, Sima Sengquan kesulitan melakukannya mengingat masing-masing dari mereka dijaga ketat. Duan Baiting melesat cepat dan mengambil bola dari Sima Sengquan. Ia melompat dan melempar bola ke arah ring. Namun sayang, kali ini lemparannya meleset dan bola memantul ke arah pemain Jingxi. Serangan balik segera dilancarkan tim Jingxi dan mereka berhasil mencetak skor. Gu Liaoliao mengamati pertandingan dan meminta para pemain Jingbei bekerja sama. Bola kembali berada di tangan tim Jingxi dan Jingbei berusaha untuk merebutnya. Ketika Su Xingze berhasil mendapatkan bola, ia berlari melewati para pemain Jingxi dan melempar bola dengan mulus ke dalam ring. Permainan terus berlanjut dengan kerjasama luar biasa dari Su Xingze, Sima Sengquan, Wang Hao, serta Feng Jialiang. Mereka kembali mencetak angka dan tim Jiangxi harus berusaha keras untuk merebut bola. Di menit-menit terakhir babak pertama, Su Xingze melesat menuju wilayah lawan. Saat Fan Xiao menghadangnya, ia melakukan tipuan dan mengoper bola kepada Duan Baiting yang berada di belakangnya. Dan babak pertama berakhir dengan Jingbei yang berhasil unggul dengan skor 31-30. Sementara itu di SMA Jingbei, para murid yang berada di kelas membicarakan tentang tim basket mereka yang unggul di babak pertama melawan Jingxi. Yunmo yang berada di bangku belakang tanpa sengaja mendengar obrolan tersebut. Kembali ke pertandingan. Babak kedua telah dimulai dan Su Xingze serta rekan setimnya kembali bersiap di lapangan. Dari sisi tim Jingxi terlihat Xu Hao melepas jaketnya dan akan diturunkan untuk ikut bermain. Duan Baiting terlihat senang dan tidak sabar ingin berhadapan dengan Xu Hao. Keduanya langsung beradu dan bertarung dengan ketat untuk memperebutkan bola. Saat Duan Baiting melompat untuk memasukkan bola ke dalam ring, Xu Hao ikut melompat dan berhasil menggagalkannya. Bola direbut oleh Xu Hao yang segera melancarkan serangan balasan ke wilayah Jingbei. Duan Baiting berlari mengejar Xu Hao dan menghadangnya. Ia bertekad mengembalikan semua penghinaan yang telah diterimanya kepada Xu Hao. Ketika Xu Hao melompat untuk mencetak skor, Duan Baiting berusaha menjangkau bola. Namun sayang, lompatannya tidak cukup tinggi dan bola berhasil masuk ke dalam ring dengan mulus. Pertandingan kembali berlanjut dengan persaingan Xu Hao dan Duan Baiting yang semakin intens. Menolak menyerah dan merasakan kepahitan yang sama seperti di masa lalu, Duan Baiting terus berusaha menggagalkan serangan Xu Hao. Tetapi Jingbei perlahan mulai tertinggal dan Jingxi unggul dengan skor 45-31. Di luar lapangan, Gu Liaoliao membeku di tempat ketika menyadari para pemain Jingbei dibuat tak berdaya dengan keberadaan Xu Hao yang bermain di babak kedua. Bahkan, Duan Baiting benar-benar ditekan dan dibuat kewalahan. Kembali ke lapangan, Duan Baiting melompat untuk menggagalkan serangan Xu Hao. Tiba-tiba, ia tertegun ketika suara-suara yang menghinanya di masa lalu terdengar memenuhi kepalanya. Suara itu menyebut dirinya sebagai pemain sombong dan mengklaimnya sebagai pemain payah karena dikalahkan oleh pemain junior. Seluruh perhatian yang semula berpusat kepadanya tiba-tiba menghilang. Mereka terus memberikan penghinaan kepadanya sementara Xu Hao dihujani oleh banyak pujian. Duan Baiting terjatuh dan tersadar dari lamunannya. Dengan nada dingin, Xu Hao menyarankan Duan Baiting untuk menyadari level dan kemampuannya. Pertandingan terus berlanjut dan Jingbei tertinggal semakin jauh dengan skor 36-51. Di waktu istirahat, para pemain Jingbei mulai terlihat kelelahan. Duan Baiting tampak semakin tertekan dan berusaha keras menyingkirkan suara-suara mengganggu yang terus berputar di kepalanya. Menyadari kondisi Duan Baiting, Gu Liaoliao mencoba memikirkan sesuatu untuk mengembalikan semangatnya. Duan Baiting terkejut saat Gu Liaoliao tiba-tiba menyiram kepalanya dengan air. Gu Liaoliao bertanya apakah Duan Baiting sudah tidak ingin mengalahkan Xu Hao. Dengan perasaan bergejolak, Duan Baiting terlihat frustasi dan mengakui bahwa dirinya sudah kalah. Su Xingze menepis hal tersebut dan mengatakan bahwa Duan Baiting masih belum kalah. Jika dia kalah, maka mereka semua juga sudah kalah. Sima Sengquan membenarkan dan mengingatkan bahwa basket adalah olahraga tim. Duan Baiting seharusnya tidak berjuang sendirian dan mengingat bahwa dia memiliki rekan tim yang akan selalu mendukungnya. Su Xingze meminta Duan Baiting kembali bersemangat dan memenangkan pertandingan bersama-sama.
Tersadar dengan semua itu, Duan Baiting merasa jauh lebih baik dan kembali bersemangat. Beberapa saat kemudian, pertandingan kembali dilanjutkan dan kali ini, Duan Baiting menjaga ketat Xu Hao. Merasa tak terintimidasi sedikit pun, Xu Hao berlari mencoba melewati Duan Baiting. Namun tiba-tiba Su Xingze datang dari arah lain dan berhasil merebut bola dari tangannya. Ia memberikan operan kepada Sima Zhengquan dan bola berpindah kepada Feng Jialiang. Berkat kerjasama mereka, Jing Bei berhasil mencetak angka. Jing Bei kembali mendominasi bola dan terlihat bermain dengan jauh lebih baik dari sebelumnya. Meski Jing Si masih bisa mencetak skor, Su Xingze menyemangati mereka dan mengingatkan semuanya untuk fokus. Perlahan mereka kembali mencetak poin demi poin dan Gu Liaoliao yang melihat dari pinggir lapangan merasa senang dengan kerjasama tim Jing Bei yang menakjubkan. Tak lama kemudian wasit meniup peluit, tanda pertandingan telah berakhir. Jing Si berhasil menang dengan skor 70-53. Dan Han yang berada di bangku cadangan terlihat puas dengan tim Jing Bei yang akhirnya memiliki tim basket dengan pemain yang menjanjikan. Di lapangan, para pemain Jing Bei terlihat kelelahan. Sima Zhengquan tergeletak di lapangan dan merasa kesal menyadari mereka kalah dengan selisih 17 poin. Meski begitu, Gu Liaoliao menganggap mereka sudah bermain dengan sangat bagus hingga membuatnya terharu. Sementara itu, Han mendatangi Su Xingze dan memberitahu bahwa Chen Feng bukan dikeluarkan dari tim, melainkan pindah ke sekolah lain. Su Xingze bertanya kapan mereka bisa bertanding lagi. Han mengatakan bahwa mereka harus menunggu hingga mencapai Liga SMA Nasional. Sore harinya, Su Xingze menemui Yun Mo di lapangan biasa. Ia mengungkapkan kekesalannya atas kekalahan mereka. Su Xingze yakin jika mereka masih memiliki 10 menit, timnya pasti akan pulang dengan kemenangan. Ia terkejut saat mengetahui Yun Mo rupanya menonton siaran langsung pertandingan mereka yang disiarkan oleh Gu Liaoliao. Su Xingze mengatakan jika Yun Mo datang, mereka pasti memenangkan pertandingan. Yun Mo tidak tertarik, mengingat pemain yang menjadi lawan Jing Bei bukan tim inti Jingxi. Su Xingze mengatakan bahwa mereka bisa berhadapan dengan tim inti di Liga Nasional. Yun Mo menepis hal tersebut dan menyebut Su Xingze terlalu naif. Ia memberitahu bahwa dirinya tidak akan pernah bergabung dengan tim basket. Su Xingze menanyakan alasannya. Namun Yun Mo menolak mengatakan apapun. Ia meyakini tim basket SMA Jing Bei tidak akan mungkin bertemu dengan SMA Jingxi di Liga SMA Nasional. Yun Mo kemudian berbalik pergi dan menyarankan Su Xingze memikirkan cara untuk lolos dari babak kualifikasi terlebih dahulu. Setelah Yun Mo pergi, Su Xingze tetap tinggal di lapangan untuk berlatih sambil memikirkan berbagai hal. Bagaimanapun caranya, Su Xingze bertekad akan membawa tim basket SMA Jing Bei bertemu dengan tim Jingxi di Liga SMA Nasional. Di perjalanan pulang, Su Xingze mampir ke kedai yang dilewatinya dan melihat banner yang menampilkan berbagai menu. Ia pergi ke meja bar untuk memesan susu kedelai dan roti kukus. Namun pria pemilik kedai mengatakan bahwa mereka tidak memiliki menu yang dipesan Su Xingze. Bingung, akhirnya Su Xingze memesan pangsit. Tetapi pria itu juga menjelaskan bahwa mereka tidak menjual makanan tersebut. Su Xingze menjelaskan bahwa dirinya adalah orang Shanghai yang belum lama pindah ke Beijing. Pria pemilik kedai tersebut menyarankan Su Xingze mencoba hati goreng yang merupakan makanan khas Beijing. Tergiur dengan deskripsi yang dijelaskan pria tersebut, Su Xingze setuju untuk memesan hati goreng. Namun begitu hidangan disajikan ke mejanya, Su Xingze merasa ngeri dengan tampilan makanan tersebut. Seorang anak laki-laki yang bergabung di mejanya terlihat memesan menu yang sama seperti Su Xingze. Anak tersebut menyantap makanannya dengan lahap dan menyarankan Su Xingze untuk menikmatinya perlahan. Su Xingze terkejut saat mengetahui anak laki-laki itu mengenalinya. Anak itu menjelaskan bahwa kakaknya lah yang menunjukkan video permainan basket Su Xingze pada pertandingan sebelumnya. Begitu mengetahui bahwa bocah itu adalah adik Yun Mo, ia langsung antusias dan menanyakan apa yang dikatakan Yun Mo tentang permainannya. Setelah menuruti permintaan bocah tersebut untuk membelikannya es krim, Su Xingze mengulangi pertanyaan sebelumnya. Kesal dipanggil bocil, bocah itu marah dan memberitahu bahwa namanya adalah Pishu. Ia protes dan menyuruh Su Xingze menunggu agar dirinya menghabiskan es krim terlebih dahulu. Namun begitu es krimnya habis, Pishu berniat kabur dan Su Xingze langsung menarik rambutnya. Pishu protes dan meminta Su Xingze melepaskannya. Su Xingze menolak dan berjanji akan melepaskannya jika Pishu menjawab pertanyaannya. Pishu kesal dan mengancam akan melaporkan Su Xingze kepada kakaknya. Su Xingze tidak takut dan menantang agar Pishu datang sambil membawa Yun Mo.
Tiba-tiba Pishu menyuruhkan nama kakaknya yang berdiri tak jauh dari mereka bersama ibunya. Menyadari ketegangan antara keduanya, Pishu mendorong Su Xingze agar bersembunyi di pohon. Sementara itu Yunmo yang baru saja keluar dari rumah mencari bola basket yang ia sembunyikan. Tiba-tiba ibunya muncul di belakangnya dengan membawa bola basket tersebut. Ibunya kecewa mengetahui Yunmo telah membohonginya selama ini. Di perjalanan menuju tempat les pianonya, Yunmo berhenti saat melihat sekelompok laki-laki yang sedang bermain basket. Pishu kemudian muncul dan memanggil Yunmo. Ia mengajak Yunmo untuk bermain basket terlebih dahulu sebelum pergi les. Saat menyadari adiknya datang bersama Su Xingze, Yunmo bertanya-tanya bagaimana keduanya bertemu. Su Xingze menunjukkan bola basket yang dibawanya sambil tersenyum lebar, namun Yunmo menolak dan berbalik pergi. Pishu mengejar kakaknya dan berjanji akan mentraktir Yunmo sup kuah jika bersedia bermain dengannya. Su Xingze ikut bergabung dalam kesepakatan tersebut dan berjanji akan membelikan Yunmo 2 sosis tambahan. Yunmo tidak mengatakan apapun dan kembali lanjut berjalan. Pishu masih mencoba mengejar kakaknya dan mengingatkan janji Yunmo bahwa dia akan mengajarinya cara bermain basket setiap minggu. Akhirnya Yunmo menyerah dan setuju menemani adiknya bermain basket. Di lapangan, Pishu menghampiri ketiga pria dewasa yang sedang bermain basket. Ia menantang mereka untuk bermain 3 lawan 3 bersama dirinya, kakaknya, dan Su Xingze. Namun mereka menolak karena tidak ingin dianggap menggertak anak-anak. Pishu kemudian menunjukkan kemampuannya mendribble bola dan melemparkannya ke dalam ring. Ketiga pria itu terkesan dengan kemampuan bocah tersebut. Mereka akhirnya sepakat untuk menerima tawaran bermain Pishu. Para pria itu memberikan bola kepada Pishu dan mempersilahkan mereka melakukan servis pertama. Pishu mengatakan mereka harus mencetak 10 poin lebih dulu dan bagi yang kalah harus memakan bolanya. Setelah pertandingan dimulai, Su Xingze mendribel bola menuju wilayah tim lawan. Ia mengoper bola kepada Yunmo, namun karena tidak bersemangat, bola dilempar kepada adiknya. Tim pria segera merebut bola dan berhasil mencetak poin lebih dulu. Su Xingze memperhatikan ekspresi Yunmo dan menyuruhnya untuk bersenang-senang. Pertandingan kembali berlanjut dengan Pishu yang berusaha menjaga pemain tim lawan. Pria itu melewati Pishu dengan mudah dan mengoper bola kepada rekannya. Su Xingze segera menjaga ketat pria tersebut dan mencoba mengejarnya. Tetapi lagi-lagi bola telah lebih dulu dilambungkan dan masuk dengan mulus ke dalam ring. Tim pria kembali mendominasi bola dan lagi-lagi mencetak poin. Su Xingze dan Pishu menyusun rencana untuk serangan berikutnya. Saat Su Xingze berhasil mencuri bola, ia mengopernya kepada Pishu, sementara dirinya menghadang pemain yang berniat mengejar bocah tersebut. Pishu berlari mendekati ring dan berhasil mencetak skor pertama untuk timnya. Keduanya terus bekerja sama dengan baik dan berhasil mencetak poin demi poin. Melihat permainan adiknya dan Su Xingze, kilasan masa lalu Yunmo saat dirinya bermain basket muncul. Ia tertegun ketika menyadari kata-kata yang diucapkan Yunmo mengingatkannya pada hal yang pernah dikatakan seorang kepadanya. Su Xingze melompat mengejar bola dan melemparnya ke arah Yunmo. Lagi-lagi Yunmo tertegun melihat kemiripan Su Xingze dengan seseorang di masa lalunya. Seolah bergerak sendiri, Yunmo menghindari pemain tim lawan yang berniat merebut bola darinya. Ia melompat dan mencetak 3 poin yang mengejutkan semua orang. Pertandingan terus berlanjut dengan kebangkitan semangat Yunmo. Pishu dan Su Xingze terlihat senang melihat Yunmo benar-benar bermain dengan menakjubkan. Seolah tak terhentikan, ketiganya terus mencetak poin demi poin. Su Xingze terpukau saat melihat Yunmo melakukan dunk yang mencengangkan semua orang. Ia nyaris tidak percaya. Yunmo rupanya mampu melakukan teknik tersebut. Pishu memamerkan kemampuan kakaknya dengan bangga dan mengejek Su Xingze yang tidak bisa melakukan dunk. Su Xingze kesal dan beralasan bahwa teknik tersebut adalah sesuatu yang cukup sulit. Pishu menyatakan saat dewasa nanti dirinya pasti akan bisa melakukan dunk hebat seperti kakaknya. Su Xingze senang saat melihat Yunmo tersenyum. Ia mengajaknya melakukan toss dan Yunmo membalasnya. Setelah pertandingan berakhir, Yunmo berniat pergi ke tempat les pianonya. Su Xingze mencoba membujuk Yunmo untuk bergabung dengan tim basket sekolah. Ia yakin dengan bersama Yunmo, mereka pasti bisa mengalahkan tim SMA Jingxi. Namun Yunmo mengatakan dibanding dirinya, ia merasa tim basket Jingbei lebih membutuhkan seorang pelatih. Sesampainya di rumah, Yunmo memeriksa barang-barangnya dan melihat jersey saat dia bermain basket. Kilasan kejadian di masa lalu muncul dan kata-kata Su Xingze juga melintas di kepalanya. Yunmo melihat kertas berisi pesan yang pernah ditinggalkan Su Xingze.
dan mencoba mencari ID WeChat yang dicantumkannya. Keesokan harinya, Gu Liao meminta anggota tim basket Jingbei berkumpul di ruang klub matematika untuk diperkenalkan kepada orang yang akan menjadi pelatih baru mereka. Namun setelah menunggu selama beberapa saat, yang muncul adalah guru matematika mereka yang bernama Li Guoda. Merasa tidak yakin Li Guoda dapat mengajarkan mereka basket, Su Xingze dan yang lain memutuskan kabur ke kantin. Su Xingze kesal dengan Gu Liao yang mempermainkan mereka, mengingat bulan depan kualifikasi divisi akan dimulai. Sima Zhengguan dan Duan Baiting panik ketika melihat Gu Liao berdiri di belakang Su Xingze. Begitu Su Xingze menyadari keberadaannya, Gu Liao langsung menghajarnya. Ia mengomel dan menyuruh mereka kembali ke kelas untuk mendengarkan penjelasan Li Guoda. Sima Zhengguan mencoba menjelaskan jika kabar tentang tim basket SMA Jingbei diajar oleh guru matematika tersebar ke tim basket sekolah lain, mereka pasti akan menjadi bahan lelucon. Gu Liao menegaskan bahwa mereka seharusnya bersyukur masih ada orang yang bersedia melatih. Sima Zhengguan dan Duan Baiting mengorbankan Su Xingze untuk kembali ke kelas matematika menemui Li Guoda. Su Xingze mencoba mengatakan bahwa yang dibutuhkan tim basket adalah pelatih profesional, bukan guru matematika profesional. Ia meminta maaf karena merasa Li Guoda tidak akan cocok untuk menjadi pelatih tim basket. Di jam istirahat, Su Xingze ditangkap oleh murid laki-laki bernama Gao Zhan yang dikenalinya sebagai anggota klub matematika. Mengira bahwa Gao Zhan dikirim oleh Li Guoda, ia mencoba menjelaskan bahwa hal yang dilakukannya demi tim basket sekolah. Gao Zhan mengamati wajah Su Xingze dengan seksama dan menunjukkan foto Su Xingyu. Ia menyatakan bahwa orang yang baru-baru ini difoto oleh reporter bersama Su Xingyu adalah Su Xingze. Melihat kemiripan rambut keduanya yang sama-sama putih, Gao Zhan menduga Su Xingze adalah adik Su Xingyu. Su Xingze membenarkan dan bertanya bagaimana Gao Zhan mengetahui identitasnya. Gao Zhan senang dan langsung memeluk Su Xingze. Ia memperkenalkan dirinya sebagai senior tahun ketiga Su Xingze sekaligus penggemar berat Su Xingyu. Gu Liao kemudian datang dan langsung menendang Su Xingze karena telah bersikap tidak sopan pada Li Guoda. Tidak ingin adik idolanya terluka, Gao Zhan mencoba melindungi Su Xingze. Gu Liao terpesona dengan postur tubuh Gao Zhan, namun kecewa begitu tahu bahwa laki-laki itu bukan pemain basket. Gu Liao memberikan isyarat kepada Su Xingze untuk membujuk Gao Zhan bergabung dengan tim basket. Su Xingze mengatakan bahwa kakaknya akan ikut menonton latihan mereka. Gao Zhan langsung senang dan menyatakan bahwa dirinya akan mendaftar sebagai anggota klub basket. Sore harinya di perjalanan pulang, Gao Zhan mengejar Su Xingze. Ia menawarkan diri untuk menemaninya berjalan pulang. Saat melihat Yunmo berjalan tak jauh darinya, Su Xingze menggunakannya sebagai alasan untuk melarikan diri dari Gao Zhan. Su Xingze ingat, di kelas matematika sebelumnya, Yunmo juga berada di sana. Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya jika tim basket SMA Jingbei harus dilatih oleh guru matematika. Su Xingze menyatakan bahwa yang timnya butuhkan adalah seorang pelatih dengan kemampuan luar biasa seperti Yunmo. Namun Yunmo memprotes sikap Su Xingze kepada Li Guoda. Su Xingze mencoba menjelaskan bahwa sebagai tim yang belum berpengalaman, mereka membutuhkan seorang ahli untuk bisa lolos ke Liga SMA Nasional. Meski mengetahui bahwa Li Guoda adalah seseorang yang menyukai basket, ia merasa guru tersebut masih tidak cocok untuk menjadi pelatih. Yunmo menyatakan bahwa Su Xingze juga menyukai basket. Ia tidak setuju mengingat Su Xingze belum pernah melihatnya. Dan dia tidak bisa beranggapan bahwa Li Guoda tidak dapat menjadi pelatih yang baik. Yunmo menyarankan Su Xingze sebaiknya menghargai hal yang disukai oleh orang lain. Malamnya di grup WeChat tim basket, Gu Liao memberitahu bahwa Li Guoda akan menunggu mereka semua di lapangan untuk berlatih besok. Di hari esoknya, anggota tim basket Jingbei berkumpul dan sesampainya di lapangan, mereka terkejut melihat sejumlah sepatu baru yang berjajar di sana. Mereka menduga itu adalah pemberian dari sekolah sebagai penghibur karena telah kalah di pertandingan persahabatan dengan SMA Jingxi sebelumnya. Namun, Gu Liao menjelaskan bahwa sepatu-sepatu baru itu adalah hadiah dari Li Guoda yang dibeli dari uangnya sendiri untuk mereka. Duan Baiting curiga Li Guoda mencoba menyuap mereka dengan sepatu tersebut. Li Guoda kemudian menceritakan masa mudanya dan kecintaannya terhadap basket.
Meski tidak pernah bergabung dengan tim basket dan hanya bisa bermain dengan fasilitas seadanya, ia merasa sangat senang bisa melihat para anggota tim basket SMA Jingbei. Ia berharap mereka bisa mengizinkannya untuk menjadi pelatih tim dan bersama-sama menuju Liga Nasional. Sima Sengkuan dan para anggota klub tampak terharu dengan cerita Lee Guoda. Mereka terkesima ketika melihat Lee Guoda melempar bola masuk ke dalam ring. Meski punggungnya yang terasa sakit karena usia, Lee Guoda berusaha menahannya demi terlihat keren di depan mereka semua. Setelahnya, latihan dimulai dengan semua anggota tim basket Jingbei memakai sepatu baru pemberian Lee Guoda. Gu Liaoliao dan Guan Xin kemudian datang, membagikan jersey baru mereka. Tim kembali melanjutkan latihan dengan penuh semangat dan Su Xingze akhirnya menerima Lee Guoda sebagai pelatih tim basket mereka. Malam sebelum pertandingan, Su Xingyu memperhatikan Su Xingze yang terlihat gelisah. Ia mengetuk pintu kamar Su Xingze dan mengajaknya pergi berbelanja. Namun Su Xingze menolak dan mengatakan bahwa dirinya ingin tidur cepat mengingat besok tim basketnya akan bertanding. Di kamar, Su Xingze tidak benar-benar tidur karena kepalanya sibuk memikirkan tim-tim dari SMA lain yang akan dihadapinya. Ia teringat dengan penjelasan Gu Liaoliao yang menyebutkan tim basket SMA Lingkuan yang terkenal dengan permainan bola basketnya yang ganas. Siapapun tim yang berhadapan dengan mereka pasti akan berakhir dengan cedera serius. Keesokan harinya para pemain tim basket SMA Jingbei berkumpul di lapangan. Sima Sengkuan terharu mengingat pertandingan tersebut adalah liga sekolah pertama dalam hidupnya. Wang Hao terlihat gugup. Gao Zhan sibuk memikirkan peluang Su Xingyu akan datang menonton pertandingan. Sementara Su Xingze sedang dihukum oleh Gu Liaoliao karena tidak tidur semalaman. Saat tim melakukan pemanasan di lapangan, Xu Hao dan rekan timnya datang untuk menonton pertandingan Jingbei yang akan berhadapan dengan Lingkuan. Gu Liaoliao melihat keduanya di tribun dan bertanya-tanya alasan Jingxi datang ke pertandingan. Yunmo dan Big Shu rupanya juga datang untuk menonton pertandingan tersebut. Seorang pemain dari tim Lingkuan yang bernama He Xuan menghentikan Yunmo dan menyapanya. Ia mengulurkan tangan dan menanyakan kabar Yunmo. Namun Yunmo tidak membalasnya dan mengajak Pishu mencari tempat duduk. Ia berniat mendatanginya namun Su Xingze tiba-tiba muncul dan menahannya. Su Xingze memberitahu bahwa Yunmo adalah sahabatnya. Ia memperingatkan He Xuan untuk tidak memaksa Yunmo berbicara. He Xuan mengejek sebutan sahabat yang digunakan Su Xingze kepada Yunmo. Ia menyuruh Su Xingze menanyakan kepada Yunmo apakah dia membalas teman setimnya yang telah berjuang bersama dengannya. Su Xingze meminta He Xuan berhenti berbicara. He Xuan kesal dan menarik kerah jersey Su Xingze. Terpancing emosi, keduanya nyaris berkelahi dan dihentikan wasit yang meniup peluit. Wasit menegur keduanya dan memberikan masing-masing pelanggaran teknis. Jika hal tersebut terulang, kedua tim akan langsung didiskualifikasi. Beberapa saat kemudian, pertandingan antara Jingbei dan Lingkuan telah dimulai. Dengan tubuh tingginya, Gao Zhan dapat dengan mudah mendapatkan bola. Pishu memperhatikan para pemain Jingbei dan mengetahui Su Xingzu rupanya tidak ikut bermain. Sima Sengkuan menerima operan dan mendribel bola melewati pemain Lingkuan yang menjaganya. Ia memberikannya kepada Duan Baiting dan dioper lagi kepada Gao Zhan. Meski sempat bingung dengan hal yang harus dilakukannya, Gao Zhan melompat dan memasukkan bola ke ring. Ia mendadak merasa sangat senang menyadari dirinya baru saja mencetak skor. Su Xingze, Sima Sengkuan, dan para pemain Jingbei terlihat iri mengetahui dengan tubuh tingginya, Gao Zhan bahkan tidak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk memasukkan bola ke ring. Lee Guoda berkomentar akan sangat disayangkan jika Gao Zhan tidak bermain lebih awal. Su Xingze kesal dan meminta Lee Guoda juga menurunkannya ke pertandingan. Lee Guoda menolak dan menyuruh Su Xingze menunggu. Ia mengatakan jika Su Xingze belum bisa menenangkan diri, maka dia belum akan diturunkan ke lapangan. Sima Sengkuan melihat Guan Xin ternyata juga datang menonton pertandingan. Seolah mendapat suntikan tenaga baru dan ingin menunjukkan kehebatannya, ia langsung melesat melewati pemain Lingkuan dan mencetak skor. Lingkuan segera mendapatkan bola dan melancarkan serangan balasan. Dalam sekejap, He Xuan berhasil memasukkan bola ke ring dan mencetak angka. Pertandingan terus berlanjut dengan Lingkuan yang mendominasi bola. Para pemain Jingbei terlihat kesulitan merebut bola dan Lingkuan terus mencetak poin demi poin. Di toilet, Su Xingze berusaha menenangkan diri agar tidak terprovokasi He Xuan. Saat berjalan keluar, ia terkejut melihat Yunmo berdiri di depan pintu.
Keduanya mengobrol singkat tentang He Xuan dan sepakat jika Jingbei berhasil menang melawan Ling Quan, Yunmo harus bergabung dengan tim basket. Kembali ke lapangan, Ling Quan masih mendominasi bola dan Jingbei tertinggal cukup jauh. He Xuan terus mencoba memprovokasi para pemain Jingbei yang berada di lapangan dan Su Xingze yang berada di bangku cadangan. Di babak berikutnya, Li Guoda akhirnya menurunkan Su Xingze ke pertandingan. He Xuan mengejeknya, namun kali ini Su Xingze memilih untuk mengabaikannya agar tak terprovokasi. Pertandingan kembali berlanjut dan dengan masuknya Su Xingze, Jingbei mendapat semangat baru. Perlahan mereka pun mulai mengejar ketertinggalan. Namun tiba-tiba ketika Duan Baiting dan He Xuan berduel di depan ring untuk memperebutkan bola, sesuatu yang mengerikan terjadi. Duan Baiting terjatuh dari lompatan yang cukup tinggi dan mengalami patah kaki. Su Xingze merasa sangat marah ketika menyadari hal tersebut adalah hal yang disengaja dilakukan He Xuan. Left hand layup ini memiliki cerita yang seru dan enak buat dinikmati. Tema basketnya pun benar-benar kerasa dan gak cuma sekedar nempel aja. Gimana? Bahas apa lagi nih? Komen di bawah ya.